Halo adik-adik, pada video berikut ini guru ingin menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, kita akan belajar pada tubuh kita sendiri. Adik-adik, pernahkah kalian tersendat pada saat makan sambil berbicara? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita belajar sama-sama pada video berikut ini. Adik-adik tahu tidak definisi tentang bernapas? Menurut KBBI, napas ialah udara yang masuk melalui hidung dan juga mulut dan akan dikeluarkan melalui paru-paru. Sehingga definisi bernapas sendiri ialah aktivitas yang tidak kita sadari dengan proses pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Gas yang kita hirup ialah O2 yaitu oksigen, dan gas yang kita keluarkan adalah CO2. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, adik-adik bisa memperhatikan video tentang organ pernapasan berikut ini. Adik-adik, organ pernafasan pada manusia dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru yang berisi alveolus. Gas oksigen masuk ke dalam hidung. Lihatlah, ada selaput lendir dan rambut halus. Rambut halus berfungsi dalam menyaring udara, kotoran, bakteri, dan penyakit. Sedangkan selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembaban udara agar sesuai dengan kelembaban tubuh. Selanjutnya, oksigen masuk ke tenggorokan. Pada tenggorokan terdapat faring, laring, dan trakea. Ketika udara dihembuskan melalui faring, pita suara bergetar dan laring menghasilkan suara. Pada dinding dalam trakea terdapat selaput lendir dan rambut halus yang selalu bergetar, berfungsi untuk menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Peristiwa tersedak merupakan gerak refleks dari epiglotis untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Jadi, kita tidak boleh berbicara pada saat makan ya, agar makanan tidak salah masuk. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Melalui bronkus, gas oksigen disalurkan ke bronkiolus sehingga sampai ke alveolus. Alveolus mempunyai pembuluh darah di mana terjadi pertukaran atau difusi gas oksigen dan karbon dioksida. Dalam bernapas ada dua istilah yang sering digunakan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada melibatkan tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut melibatkan otot diafragma dan otot perut. Pengambilan udara pada pernafasan dada terjadi saat otot antarusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas dan menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Jadi, pengeluaran udara terjadi saat otot antarusuk berelaksasi atau mengendur. Tulang rusuk turun ke posisi semula sehingga rongga dada dan paru-paru mengecil. Sedangkan pengambilan udara pada pernafasan perut terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar dan menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Jadi, pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Kelainan atau penyakit yang menyerang sistem pernapasan pada manusia disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah infeksi bakteri dan virus, dan juga faktor genetika serta pola hidup yang kurang baik. Kelainan atau penyakit seperti apa? Yang pertama, asma, gangguan yang disebabkan terjadinya penyempitan saluran pernapasan yang menyebabkan kesulitan bernapas. Yang kedua, bronkitis merupakan peradangan pada lapisan dinding bronkus atau bronkiolus. Yang ketiga, TBC merupakan penyakit yang menyerang paru-paru. Yang keempat, influenza merupakan penyakit yang menyerang saluran pernapasan bagian atas, yaitu hidung, sehingga kita dapat bersin-bersin.
Nah, tapi adik-adik jangan takut bahwa ada cara untuk menghindari beberapa penyakit-penyakit yang telah disampaikan, yaitu yang pertama kita berolahraga dengan teratur, yang kedua makan makanan yang bergizi, yang ketiga hindari lingkungan yang berisiko, yang keempat tidak merokok atau menghindari asap rokok. Dengan cara seperti begitu kita dapat sehat. Adik-adik, itu tadi video pembelajaran tentang sistem pernapasan pada manusia. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Adik-adik, di akhir video Pak Guru ada berikan tugas rumah. Selamat mengerjakan. Dadah.